Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Muharrafik dengan nomor NIM 0528402902. Saya dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari UT Semarang. Pada kesempatan kali ini, dalam pembuatan video kali ini saya akan menjalankan atau melaksanakan tugas satu praktikum jaringan dengan mata kuliah jaringan komputer. Di video kali ini saya akan praktek membuat kabel jaringan straight, yaitu sebuah kabel jaringan yang biasa dipakai untuk menghubungkan komputer ke switch, ke router, atau ke beberapa perangkat lainnya. Pada tugas kali ini, sesuai petunjuk yang ada di tuton, mungkin ini ya soalnya, buatkan satu buah kabel straight ini, kemudian melakukan pengujian dengan menggunakan LAN tester atau menghubung ke perangkat lainnya. Nah, di sini saya sudah persiapkan beberapa perangkat untuk pada praktikum kali ini, yaitu pertama sebuah kabel jaringan UTP Cat 6 ya. Cat 6 ini saya bikin sepotong ini ya, kurang lebih ya enggak 50 cm ya. Kemudian saya persiapkan lagi switch kecil ya, TP-Link, switch kecil TP-Link ya, ini yang sudah saya nyalakan. Kemudian kabel tang potong, ini kabel crimping, kemudian RJ konektor RJ45 ya, sama LAN tester. LAN tester mungkin bisa saya tampilkan di layar ya, kurang lebih persiapan yang sudah saya lakukan. Ini kabel LAN, ini kabel testernya yang saya punya ini 1 2. Oke. Ya, ini saya juga menyiapkan lagi satu unit laptop biar untuk mengetes nanti saat kabel sudah jadi ya, dari switch ke laptop yang sudah saya siapkan. Pertama-tama yang pastinya kita harus mengerti bagaimana urutan kabel straight atau secara aturan seperti apa. Jadi kalau yang disampaikan pada buku panduan ini yang sempat saya baca, di sini ada macam-macam kabel jaringan, kategori 1, kategori 2, kabel kategori 3, kategori 4, kategori 5, kategori 6. Nah, yang saya pakai ini adalah kabel lain kategori 6 ya. Jadi ya mungkin nanti bisa dibaca sendiri kalau yang lain, teman-teman semua. Ini saya memakai kabel Cat 6, kabel LAN Cat 6, yaitu ya menghubungkan perangkat dengan karakteristik transmisi 250 Mbps dan 600 Mbps ya, kualitasnya pasti lebih baik dari kabel sebelumnya. Yang sudah saya persiapkan lagi yaitu urutan ini ya, urutan kabel straight ya. Kabel straight ini sesuai mengikuti aturan yang sudah ada ya, standarisasi ya. Jadi ini di sini ada oranye, yang urutan pertama oranye, putih orange, putih hijau biru, putih biru, hijau, putih coklat. Kurang lebih urutannya nanti yang saya akan praktekkan seperti ini. Kemudian jika mungkin di internet banyak ya, di Google juga bisa dicari. Ini kurang lebih urutan-urutan secara visual gambar, kurang lebih di ini
menggunakan tadi kan kabel Cat 6 ya. Ini yang kabel yang saya pakai. Mungkin langsung saja agar waktunya juga lebih cepat. Langkah pertama yaitu potong kabel UTP sesuai kebutuhan, lalu kupas kulit luarnya sekitar 2 cm ya. Hati-hati ya, yang penting hati-hati jangan sampai tergores kabel kecil di dalamnya. Gunakan pengupas atau cutter atau pelan-pelan. Kalau saya sebenarnya sudah cukup bisa ya, untuk ini saya menggunakan fasilitas kabel yang fasilitas pemotong yang ada di crimping ini. Nah, mungkin jadi saya coba tampilkan ini, mungkin saya gedekan dikit biar agak jelas. Nah oke. Pertama-tama ini ya, kelupas sesuai, kalau sudah terbiasa pasti udah bisa ya. Kelupas ini ya kurang lebih saya kelupas segini, diputer. Nah ini, dan yang satu ujungnya lagi sama. Oke, di sini, nah ini ada, kalau di kabel Cat 6-nya ada kurang lebih ini ya, orange. Nah, ini ada tengah-tengahnya yang ini harus saya potong. Ini ada seratnya sedikit. Ini juga dipotong. Ini saya coba diulang lagi ya. Tapi jangan sampai lecet. Oke, kemudian sampahnya ya, nah sesuai ini, di sini ada 8 pin kabel ya. Di sini ada 8, saya untuk kabel urutan straight ya. Pertama ya putih orange, seperti ini, dikirikan dulu putih orange, terus putih hijau, setelah putih hijau biru, setelah biru putih biru, terus hijau. Nah ini terus putih coklat dan coklat. Ini yang ujung pertama ya. Nah, nanti yang ujung kedua juga akan seperti itu. Ini saya coba kemudian kurang lebih diluruskan seperti ini, diluruskan yang rata. Nah kurang lebih kalau di kelihatan deh ya, kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian ini konektor RJ45 nya kita coba cek kurang lebih ukurannya segini, nanti kita potong. Saya potong, bisa pakai tang potong, kalau saya mungkin pakai bawaan crimping ya, kurang lebih segini. Pastikan ini ujung-ujung rata. Nah, setelah itu masuk, harus yang lihat ujungnya harus menempel semua. Oke, pastikan didorong paling kenceng biar ujung-ujungnya cukup sampai ke dalam. Terus jangan lupa kulit yang hijau ini kalau standar saya sih dimasukkan sampai ini rapat. Nah, ini kemudian langkah ketiga, setelah dirapikan dan diurutkan kayak tadi,
pastikan ini, kemudian dilakukan crimping dengan tekan. Jadi oke, ini yang ujung satunya, kemudian ujung yang kedua kurang lebih urutannya sama sesuai yang ada di saya tampilkan di situ. Ini jangan lupa putih orange, putih hijau, putih biru, putih hijau, terus biru, putih biru, putih hijau, biru, kemudian hijau, coklat. Ini yang ujung sama, di ujung satu sama ujung sama, yang ujung kedua itu sama urutannya. Pastikan ini sudah harus dirapikan kayak sebelumnya. Rapikan dulu, urutannya harus disesuaikan sama persisnya. Oke, sudah cukup menurut saya. Ini luruskan lagi, terus cek lagi pakai tes konektornya. Oke, kalau sudah oke dipotong lagi. Kalau saya terbiasa menggunakan bawaan tang crimpingnya. Oke, sudah masuk, sudah rata, pastikan rata baru dimasukkan. Tekan yang kenceng sampai kulitnya ikut masuk. Oke, cek semua kulitnya ikut masuk. Putih oranye, putih hijau, biru, putih biru sama hijau, putih coklat, kemudian coklat. Ada 8 pin yang harus sama. Oke, ini pasti kenceng, jangan lupa ini di crimping. Selanjutnya di proses crimping. Oke, ini saya udah selesai yang ujung pertama sama ujung kedua. Saya cek lagi, putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Oke, sama. Selanjutnya langkah selanjutnya yaitu setelah memastikan ini sudah kenceng, setelah di crimping sudah cukup semua, udah warnanya sama, kemudian lanjut ke tahap pengujian dengan kabel LAN tester. Oke, saya menggunakan tester DGS receiver. Ini biar diambil tester ini, ujung masuk ini, kemudian ujung satunya masuk sini lagi. Oke, lepas. Oke, setelah oke semua, dipastikan kita tes. So, ini ada nomor urut 1 2 3 4 5 6 7 8, yang satunya juga 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian saya pencet. Kurang kencang. Base detect. Urut semua saya tes. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kok 89? 2 3 4 5 6 7 8. Hidup semua, nggak ada yang mati, berarti kabel jaringannya sudah bisa cover stress. Oke, selanjutnya tahap pengujian. Ini karena sudah kontak terpisah, ini saya yang switch kecil ya, TP-Link ya, punya
5 port. Kemudian saya sebenarnya sudah punya jaringan sendiri. Saya coba ini yang biar dapat IP. Kemudian dari sini saya coba masukkan salah satu. Oke. Kemudian di laptop, kelihatan dari laptop. Terus switch masuk kecil, masuk sini. Masukkan, kelihatan enggak? Oh ini. Oke, masuk di laptop saya. Juga ini prakteknya. Oke. CMD Bing Google laptop. Ini laptopnya sebelum terhubung jaringan. Nah, ini masih tidak bisa ya jaringan. Nah, oke, setelah saya menggunakan kabel jaringan tadi dengan switch, saya coba masukkan. Ini sudah terhubung router ini ya, internet di sini. Kemudian saya coba ping. Bismillah, connect. Sudah bisa. Face detect. Oke, saya mungkin untuk tugas yang ini buatkan satu kabel jaringan track. Oke, sudah jadi. Lakukan pengujian dengan menggunakan kabel tester sudah tadi. Kemudian menghubungkan ke perangkat laptop ini. Perangkat saya kan laptop, tambahan laptop ya. Jadi saya kira cukup pembuatannya. Dengan ini saya anggap, menurut saya ini sudah berhasil dan sesuai. Ini yang perlu dicek lagi di awal pastinya ini ya, urutan ujung kabel satu putih oranye, kemudian oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Yang ujung kabel satunya lagi, yang ujung 2 ini ya sama. Jika selama urutannya sama, cara crimpingnya benar, sudah sesuai, ya pasti akan lebih langsung bisa digunakan seperti yang saya contohkan. Untuk visual warna kurang lebih seperti ini ya. Mungkin saya cukup ya uji pada tugas praktikum 1 di mata kuliah jaringan komputer. Saya kira sudah berhasil. Jangan lupa ini ya, jika video bermanfaat silahkan bisa disimak dan semoga bisa bermanfaat aja. Saya kira cukup. Terima kasih. Jika ada yang kurang mohon dikoreksi. Saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.